Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Tahu nggak artinya? Tahu? Tahu artinya? Pon. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wabihi, dengan kalimat itu nasta'in, kita mohon pertolongan ala atas umuri perkara dunia, keduniaan dan din agama. Jadi alhamdulillah sanggup memecahkan semua persoalan dunia dan persoalan agama gitu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan doa. Bukan doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan didoakan oleh kita. Nabi Muhammad, kita kirim salam kepada Nabi Muhammad. Kita minta Allah sampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam. Karena kalau kita berdoa untuk keselamatan Nabi Muhammad, nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali. Ya, salah besar kalau mengatakan salawat itu sebuah doa. Kalau umpamanya salawat sebuah doa, kalau kalimat ini gimana bacanya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Lah kalau itu dianggap sebuah doa, Allah berdoa sama siapa? Betul? Jadi jangan salah pengertian. Kita bersalam salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah supaya kita disampaikan salamnya. Kan kita nggak bisa kirim salam sama Nabi. Kan yang bisa sahabat. Kita jauh berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Ya Allah, ya jauh, nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa, tapi kangen. Kan nggak masuk di akal ya harusnya ya. Nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa, nggak pernah dengar, tapi kangen nggak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya karena banyak salawat. Gitu ya. Antum, nama orang tua siapa? Pak Mislam. Anda nggak kenal dengan Pak Mislam. Anda cuma sempat baca sebentar. Setiap ketemu ente Anda bilang kirim salam sama bapak. Kirim salam sama bapak. Besok ketemu lagi kirim salam sama bapak. Kirim salam sama bapak. Kirim salam sama bapak. Dan ente nyampein. Pak kirim salam di Ustaz Haikal. Pak kirim salam dari Ustaz Haikal. Pak kirim salam dari Ustaz Haikal. Pak kirim salam dari Ustaz Haikal. Kira-kira hubungan Anda sama Pak Mislam bagaimana, dekat nggak? Begitu ketemu apa yang terjadi? Oh ya Allah, ini loh Pak Mislam gitu kan. Ini loh Ustaz Haikal. Iya ya Allah. Kenapa? Karena salam terus. Paham tentang salawat? Begitulah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita nggak jumpa Nabi, walaupun kita nggak dengar Nabi bicara, walaupun kita nggak pernah ngelihat langsung, tapi dengan banyaknya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nyambung kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi mengenali kita. Allahumma sallim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Dari siapa? Dari orang yang wudhu, dari orang yang salat, dari orang yang banyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sambil nunggu ibu-ibu nih masih pada banyak datang. Ntar kalau mulai ulanginnya capek lagi. Ya, cepetan Bu. Ya. Terbukti dalam sebuah kitab yang namanya Durratun Nasihin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Nabi jadi imam. Di belakangnya ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Duduk tuh mereka semua baris. Ternyata ada sesuatu yang membisikkan, ada malaikat pastinya ya, yang membisikkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menoleh ke belakang, dipanggil itu anak muda baru masuk ke masjid, panggil, ta'al, gulam, anak muda sini. Itu disuruh duduk di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau saya bilang begini tadi bukan berarti saya satu, bukan. Itu cuma keceplosan tangannya. Iya. Nggak boleh kampanye di masjid. Cuman karena tadi udah begitu, gue mesti imbang. Kalau gue begini, imbang jadinya. Dipanggil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum perhatikan dulu esensinya sebelum saya cerita ada apa. Ya. Kan di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq. Di sampingnya ada Umar bin Khattab. Di sampingnya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Itu digeser. Geseran dikit, gitu kata bilang. Geseran dikit, kalau nabinya orang Betawi ya geseran dikit loh gitu kan. Dia disuruh geser. Anak muda yang baru datang disuruh duduk di samping Nabi SAW. Siapa dia? Kok bisa menandingi duduk di samping Abu Bakar, Umar, Utsman dan menggeser gitu loh. Dan duduk di samping Nabi SAW. Tahu kenapa? Mendapat kehormatan dan kemuliaan seperti itu. Setelah anak muda itu pergi, Nabi baru mengatakan, dia membaca salawat untukku, salawat yang belum pernah dibaca oleh orang lain. Rekam nih baik-baik, catat baik-baik, lu apalin baik-baik, lu baca, ya. Apa? Salawat apa yang dibaca oleh anak muda itu? Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man salla alaih, wa salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalla alaih, wa salli ala Muhammad kama amartana bis salatu alaih, wa salli ala Muhammad kama yuhibbu ayyusalla alaih, wa salli ala Muhammad kama yambagi lis salatu alaih. Itu dibaca sama tuh anak muda terus sering sampai mendapat kedudukan seperti itu. Bahkan dalam cerita hadis yang lain, apabila orang bersalawat kepada Nabi seperti itu, apalagi di hari Jumat, dan kemudian dibaca terus sebanyak-banyaknya, ya kan angka katanya nggak penting gitu. Ada juga lupa angka nggak penting. Yang bilang angka nggak penting itu pasti orang yang nggak tahu berapa banyaknya 212 di Monas. Rp40.000. Yang mengamankan Natal itu 52.000. Ya, yang mengamankan Natal besok 25 Desember katanya 52.000. Kemarin sekumpul banyak itu bilangnya 40.000. Jangan dihina, jangan dikatain. Yang bilang cuman puluhan ribu bilangnya begini, lucu loh. Ya, jangan dikatain, bilang aja begitu. Jumlahnya paling 1 juta. Ini apaan? Lucu loh. Bilang ya, bisa ya. Itu tekannya di C-nya itu. Ya, tekannya di C. Kalau gitu, kalau bisa lebih afdol lagi muncrat dikit. Ya, lebih afdol muncrat dikit. Ya paling puluhan ribu. Apa? Lucu loh. Coba mau cobain sini sebentar. Ente baca itu sebanyak-banyak antum baca fi yaumil jum'ah, di hari Jumat, sampai khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, ente berhenti dengerin khutbah. Apa kata Nabi? Itu malaikat Arsy, malaikat yang menyamanggul singgasananya Allah Subhanahu wa taala, itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bangun dari kepalanya sampai dihapuskan semua dosa orang yang bersalawat itu. Apalin, apalin, dan baca berulang-ulang. Tadi Ustadz ulangi lagi, enggak mau ulangi lagi. Kenapa? Kan lu bisa lihat saling sapa TV. Makanya lu lihat langganan, lu bisa lihat Darut Tauhid, betul? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itu pengantar, udah mulai rame, udah mulai duduk semua. Mari kita lanjutkan. Ya, sebuah model ayah zaman now, kayaknya udah gue ganti judulnya nih. Keluarga zaman now nih, maneheng lagi. Ini Asus
Corel. Padahal i7 ya. Softwarenya bajakan ya apa namanya? Hang ini subhanallah. Ini percis kelompok yang hatinya dengki dengan 212. Hang semua dia. Ente lihat dong di sosial media, hang semua. Ya. Katanya paling puluhan ribu gitu ya. Lucu loh. Jangan dihina, jangan dikatain. Katain aja lucu loh. Lucu loh. Maaf ya. Baik, kita hari ini sampai pada hak anak kan? Hak anak ya. Babnya bab 6. Baik, nggak usah pakai itu dah, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Bisa? Alhamdulillah. Oh, pantesan. Ini close aja dulu. Ya, ini close juga. Ini close. Ya close saja. Ajib. Alhamdulillah, khalas ya. Baik, terima kasih. Kita udah bahas ketika akan menikah. Kita udah bahas ketika melamar. Kita udah bahas ketika akad nikah. Ya. Kita udah bahas ketika resepsi pernikahan. Ya. Kita udah bahas sejak malam pertama. Tapi ini saya skip. Khawatir yang belum menikah pengen apa? Pengen apa? Tanya dong, Ustaz pengen apa? Tanya. Saya pengennya cepat-cepat tahun depan. Akhirnya pengen cepat nikah gitu ya. Maka bersyukur, bersabar ya bagus cepat-cepat nikah ya. Alhamdulillah. Anda sepasang manusia bukan sepasang malaikat ya. Selama menempuh hidup berkeluarga sudah. Bahkan kemarin udah kita bahas ketika biduk rumah tangga oleng. Nanti kalau kurang jelas silahkan kita tanya, kita ngobrolin lagi bagaimana ketika biduk rumah tangga oleng. Yaitu ketika suami istri makin susah berkomunikasi. Karena komunikasi itu unik. Komunikasi itu unik sekali. Ketika komunikasi itu ada hati, maka Anda tidak perlu teriak. Anda ngomong pelan pasti didengar. Bahkan kalau hatinya udah menyatu, Anda tidak perlu komunikasi, bahkan cukup dengan isyarat, senyum, mata, apa semua Anda udah paham. Semakin sulit berkomunikasi, semakin tinggi, semakin keras, semakin keras. Saya bilang apa? Kan kencang tuh. Lu iya juga, lu tuh, lu. Lah, itulah komunikasi. Ya, semakin jauh, tandanya diperlukan semakin keras, gitu ya. Ketika belum punya anak, ada tipsnya, udah kita bahas kemarin. Sampai Anda suruh mandi hujan kan? Sampai banyak istighfar kan? Ya. Cintai istri Anda 100% ya. Sampai viral kan? 100%, 200%. Ketika telah memiliki anak, apa yang terjadi? Udah kita bahas ya, masing-masing 100%. Yang Anda ketipu itu. Lalu ketika ekonomi belum baik, udah kita bahas. Apa yang terjadi? Apa yang harusnya ketika ini benar-benar ini satu paket yang kalau kita jelaskan, kalau kita aplikasikan semuanya ini Masya Allah dahsyat ya, dan apa ya, memenuhi persyaratan untuk membangun bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar terdiri dari rumah tangga yang besar. Bukan jumlahnya, jumlah nomor 2 ya, tapi besar dalam arti membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ekonomi membaik, apa yang terjadi? Jangan lupa akan jasa pasangan hidup setia yang mendampingi kita semasa menderita. Waduh, kalimatnya paling disukai sama ibu-ibu ini. Ibu paling suka kalimat ini. Silahkan kalau mau difoto. Ya. Jangan lupa jasa pasangan hidup setia yang mendampingi kita semasa menderita. Gitu ya. Karena kebanyakan para pria ketika berjaya, maka mulai ada pilihan lain. Sengaja saya bicara begini supaya saya ingat apa yang saya katakan, supaya tidak ada pilihan lain.
Ntar gue lebay lagi. Kalau ada AA di samping saya jangan nakal gitu ya. Belum hadir. Suami yang hebat itu boleh bermanja-manja kepada istri. Boleh. Tapi jangan lupa bangkit, segera bertanggung jawab apabila istri membutuhkan pertolongan Anda. Bahkan saya minta bermanja-manjalah. Nabi sangat bermanja. Nabi sangat bermanja, ya. Minuman yang berdua dengan Aisyah itu bermanja-manja, nggak ada geliknya dan nggak boleh gelik sama pasangan. Kalau gelik ada yang salah dalam percintaan Anda, ya. Kalau baunya itu nggak Anda sukai, maaf ya, ada yang salah dengan pasangan itu, ya. Ya, terutama kalau Anda berbau, hati-hati banget, ya. Anda, wahai para pria, kalau Anda paham maksudnya, telah berkata, saya terima nikahnya dan kawinnya. Anda wajib terima semua. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Kalau dijabarkan, saya terima bawelnya dan cerewetnya. Saya terima cemburuannya dan asinnya nasi gorengnya. Wajib itu, Mas. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima. Enggak benernya bikin kopi, saya terima. Enggak enaknya bikin teh, saya terima. Ya, kenapa? Karena to love is stop comparing. Untuk mencintai berhentilah membandingkan. Stop. Ya. Jangan pernah membandingkan. Nah, begitu membandingkan, maka Anda ada cinta-cinta yang lain. Waduh, ya, siapa tuh? Semangat amat. Ya. Baik, dan jangan berubah cintamu ketika mendidik anak. Cintailah dia habis-habisan. Itu istilah saya, ya. Cintailah habis-habisan. Kenapa? Karena ketika Anda berubah cintanya, antara dari SD dengan SMP berbeda, dengan waktu anak kita umur 2 tahun deh berbeda. Ya, la haula wala quwata illa billah. Sebenarnya kalau memenuhi cinta saja semuanya beres. Bahkan saya ilustrasikan antara teman sekantor. Nama siapa nama? Fajar, nama Tony. Perhatikan. Ini saya ngomong dengan sangat sederhana dalam bahasa produktivitas untuk kantor. Fajar dan Doni. Dia satu ruangan. Akrab. Baik. Kompak. Satu ketika Fajar nggak masuk kantor dan nggak kasih kabar, nggak ada surat izin, nggak ada surat cuti, dan nggak mengabarkan kepada HRD. Teman-teman sekantor nanya, Fajar kemana? Nanya ke siapa? Doni. Fajar kemana? Don, Fajar kemana? Gitu kan? Apa kata Doni? Nggak tahu. Gue juga nggak dapat kabar. Dan Doni segera WA Fajar. Jar, lu kemana? Centang 2, nggak biru-biru, cuma centang 2 doang. Artinya deliver, tapi belum dibaca. Ya. Sampai sore. Begitu sore hari, dia coba lagi. Jar, kok lu nggak jawab? Centang 1, artinya nggak terdeliver. Mungkin besok datang kantor. Ternyata nggak datang juga si Fajar. Orang kantor sibuk nanya. Tolong gambarkan suasana ini. Saya mau ceritakan bagaimana sebuah bahasa hati. Ini menjadi dasar, ini materi pertama nih. Ini yang saya mau ngomongin di kepala ini. Habis itu baru kita masuk materi utama nih. Ini pengantarnya. Yang tadi buang waktu sambil menunggu Bapak Ibu sekalian datang. Hari kedua, Fajar nggak masuk kantor. Kira-kira apa yang dilakukan Doni? Telepon lagi, bukan cuma telepon handphone, telepon temannya, telepon sahabatnya gitu kan. Telepon rumah, telepon orang tua, telepon yang dikenal. Semua jawabannya bilang Fajar nggak tahu. Oh, Fajar punya sahabat tuh tetangganya, telepon, ada Fajar nggak tahu. Sampai sore Fajar nggak masuk kantor. Hari ketiga kira-kira apa yang dilakukan Doni? Ke rumahnya. Hari ketiga didatang, Fajar kos-kosan misalnya, didatengin ke tempat kosnya. Lampu depan rumahnya nyala.
Diketok-ketok, nggak keluar. Jar, Fajar, Fajar. Dingintip, dicium-cium. Atau bawa bangkir gitu. Fajar mati gitu misalnya. Maaf Jar, contoh. Dilihat ada yang dikerebutin semut nggak di Fajar gitu kan. Tahu-tahu jadi bangkir membusuk. Tahu nggak datang juga. Hari keempat Fajar masuk kantor seolah-olah nggak ada masalah dengan tenangnya. Kira-kira apa respon Doni? Lucu loh. Kesel tapi campur bahagia. Betul nggak? Jar, siake lo kalau katakan Betawi, siake lo kemana aja? Ini kantor nyariin lo, gue kira lo mati, gitu kan? Tapi alhamdulillah lo masuk. Oke, perhatikan wajah saya, Bapak Ibu sekalian tolong. Bu, lihat ke saya. Ini penting, ya. Bahasa hati itu kayak apa penting. Ini saya ambil contoh yang gampang dicerna. Ini Fajar mukanya nih. Neng, ya kan? Ya kan Fajar mukanya. Terus nggak, gue mesti pegangin. Ini Doni. Jar, lu kemana? Sorry, gue gak ngasih kabar. Lu kemana? Gitu kan? Udah coba, gue gak muat. Lu kemana? Sorry, gue gak ngasih kabar. Gitu kan? Gila lu, kantor nyariin lu. Iya, gue gak ngabarin, lupa. Sorry. Nenek gue meninggal. Wajahnya Fajar berubah. Sorry, gue ngasih kabar, gue lupa. Lu kenapa gak masuk? Sekantor nyariin lu. Nenek gue meninggal. Wajah Doni gimana? Ikut gak? Innalillahi ya Allah. Mungkin gak Doni? Meninggal? Serius loh? Ini lo mati? Gak mungkin kan? Gak mungkin. Pasti ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun. Iya. Gue sayang banget. Dulu tuh gue dipiara sama nenek gue masih kecil. Dipiara, ayam kali ya. Maaf ya bahasanya gitu ya. Emang orang Betawi itu anaknya dipiara sama siapa ya gitu ya. Dirawat maksudnya ya. Iya, aduh padahal gue dirawat sama nenek gue. Aduh udah lebih deh dari segalanya deh kata dia. Ya udah deh Jar, ikhlasin aja Jar. Kan sama-sama nih, sama-sama. Iya Jar, ikhlasin aja Jar. Iya. Tapi alhamdulillah loh. Lihat ya. Tapi alhamdulillah loh. Gue masih nyempetin ketemu. Pas gue peluk baru dia meninggal. Lu masih pakai mukena. Subhanallah. Lihat. Wajahnya Doni gimana? Ikut nggak? Ya Allah serius. Subhanallah, kayaknya nungguin lo ya. Cinta banget ya sama lo. Bertahan banget buat lo. Iya, ya Allah enak. Betul? Mustahil kalau Doni akan ikut cerita tetap. Alhamdulillah matinya. Waduh meninggalnya tuh pakai mukena. Iya biar gitu pasti disiksa dulu neraka tuh. Belum tentu masuk surga Jar. Gue yakin yang mati 2 begitu. Neneknya sama Doni. Saudara paham maksud cerita ini? Oke, ketika ada cinta, maka bahasa nyambung. Begitulah sikap kita orang tua kepada anak. Anak lo umur 1 tahun, nggak mau makan, reaksimu gimana? Menyesuaikan nggak? Nggak usah belajar psikologi Pak, Bu, nggak usah belajar psikologi. Anakmu tuh menyesuaikan, ibu tuh pasti menyesuaikan. Bahkan ibu yang biasanya ngomong makan, hari itu ngomongnya emam dong, emam sayang, emam. Nih, ada kita main kapal-kapalan yuk, dimakan ayam, dipatok ayam, betul nggak?
Ketika anakmu yang pertama yang udah kuliah, bagaimana bahasamu ketika dia nggak mau makan? Coba, nggak usah belajar psikologi. Cinta, bahasa cinta. Kau pasti akan berkata, kak makan dong. Aku lagi diet mah. Diet mah diet, tapi karbo juga penting. Gitu kan? Penting. Dan zat besi itu kan buat kamu. Bagaimana bisa jalan bagus di kampus? Bagaimana kalau kamu kekurangan vitamin kayak gitu? Dan kalau kamu kekurangan asupan protein, kamu tuh nggak bisa mikir. Kamu harus mikirkan, karena itu mesti cukup. Susu juga penting buat kamu nak, gitu kan? Pantes nggak? Ibu yang baik kan mestinya berlaku adil. Dan dia tetap kekeh. Kekeh dengan ada orang-orang yang bodoh tapi merasa adil. Nah ini nih, ibunya akan berkata kepada anak begitu, kepada dewasa begitu kan. Bayangkan kalau ibunya itu terus berkata yang sama. Udah kuliah, cini, emam dong sayang. Udah kuliah. Ini tuh sayang, emam, Kira-kira anak yang kuliah itu bilang apa sama ibunya? Lucu loh bu. Kira-kira akan berkata, ibu gila ya. Ibu ngawur nih, aneh bu gitu kan. Kalau anaknya gadget minded, pasti berkata sama ibunya gimana? Aku jijik. Sekarang, kalau ibunya berlaku hal yang sama, makanya dengan anak yang umur 1,5 tahun itu, sambil digendong, nyuruh makannya dengan cara seperti anak kuliahan. Makanya, karena protein itu vitamin dan zat besi itu. Vitamin A itu penting untuk buat matamu. Nah. Paham anaknya? Kisah yang kita ambil, ilustrasi ini adalah bapak ibu ketika penuh cinta, maka Anda ahli dalam psikologi. Nggak usah diajarin, automatically Anda udah paham bagaimana caranya. Ini yang saya maksud, cintailah habis-habisan. Ketika anak bermasalah, yakinlah bahwa tidak ada seorang anak pun yang tidak mau bekerja sama dengan orang tua. Yang ada adalah anak yang merasa tidak didengar oleh orang tuanya. Sampai ke sini kemarin. Ya, sampai di 14 saya ingat banget. Udah waktunya saya duduk waktu itu sampai di sini. Kita lanjutin lagi sedikit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah. Tidak ada anak yang nakal. Ini penting. Pahami, tidak ada anak yang nakal. Yang ada anak yang berbeda pilihan denganmu. Jangan sombong jadi orang tua. Jangan egois jadi orang tua. Ketika anakmu berbeda pilihan denganmu, kau katakan dia sombong. Urusan remote doang. Anakmu pengen nonton SpongeBob. Kau pengen nonton Manchester United. Begitu remote-nya digeletakin, anakmu ganti dan pas mau gol. Kau bilang apa? Nakal banget sih. Loh. Apa itu bahasa? Bahasa apa itu? Anakmu mau nonton SpongeBob, kau mau nonton Manchester United, dan dia cuma ganti remote. Kan nggak ada yang nakal di sini, cuma ada berbeda pilihan. Jangan karena berbeda pilihan antara dirimu dan anakmu, maka kau lupakan. Jadi anak itu bermasalah. Sering saya katakan di mana-mana, narkoba itu bahaya, tapi ada yang lebih bahaya daripada narkoba. LGBT itu najis, tapi ada yang lebih najis daripada LGBT. Lebih haram daripada LGBT. Tawuran itu merusak, tapi ada yang lebih merusak daripada tawuran. Yang lebih jahat dari narkoba, yang lebih rusak daripada morfin pil, yang lebih merusak, yang lebih haram, najis daripada LGBT, yang lebih jijik daripada itu semua adalah marah-marahnya orang tua di rumah.
Sebagaimana pernah saya sampaikan, saya pengajar alhamdulillah ya Allah sejak tahun 1986. Dan tahu banget bagaimana seorang anak bermetamorfosa dari baik jadi bandel. 90% yang ngadu kepada saya adalah karena bapaknya marah-marah. Bukanya majelis taklim saya di rumah gara-gara itu. Gara-gara anaknya bandel. Enggak bandel, maaf, berbeda pilihan. Menurut bapaknya ya, bandel. Bandel loh. Bapaknya lagi menonton film, menonton TV. Dia pegang remote. Bandel loh. Maghrib, sana ke masjid. Diusir. Sebenarnya dia lebih nyaman anaknya nggak di rumah. Cuman dengan alasan, sana ke masjid. Bapaknya lagi cari tanggung itu, penampakan. Padahal bagi istri dan anaknya, bapaknya itulah penampakan sebenarnya gitu kan ya. Lagi cari, sana lo ke masjid gitu loh. Sampai di masjid, pengurus masjidnya nggak pernah dapat training soal manajemen masjid. Lihat anak berisik, usir lagi. Berisik loh, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Itu yang terjadi di kompleks saya. Akhirnya saya himpun anak-anak. Udah deh, yuk ngaji di rumah Kak Haikal. Saya dipanggil Kak Haikal. Sampai sekarang Kak Haikal. Salah satu yang manggil Kak Haikal itu sekarang bini gue. Ya, bukan rahasia. Iya. Ya. Jadi saya katakan, ayo kumpul di rumah yuk. Di rumah Kak Haikal kumpul yuk. Karena saya waktu itu masih SMA. Kumpul lah semua ngaji. Ngaji. Terus alhamdulillah sampai sekarang. Perjalanan itu yang saya mau sharing. Perjalanan itu menghasilkan materi ini. Ketika si anak datang kepada saya. Loh, kok malam-malam datang ke rumah Kak Jempol? Males, kenapa? Bapak pulang. Kalau sampai ada di antara kita berkata, Bapak pulang, males. Anda orang tua yang gagal. Anda orang tua yang gagal. Kehadiranmu harusnya disambut ceria dan histeris kepada dari anak-anakmu. Hei bapak, gitu loh. Ibu, gitu loh. Bunda, gitu loh. Ya bunda pulang lagi, males. Ada anak yang gembira, bapaknya cuti keluar kota? Ada? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata Buya Hamka, Anda yang tidak punya gairah dan girah ketika Islam dilecehkan, kasih kafan, kubur dirimu. Bagi saya, anak yang tidak menyambut orang tuanya pulang, lebih baik bapak dan ibu nyebur ke laut. Anda gagal sebagai orang tua. Bagaimana bisa mendidik? Udah pernah berapa kali saya katakan, jangan sekali-kali nyuruh anakmu sholat sebelum ada senyum di wajahnya. Ingat, 3 pertemuan atau 4 pertemuan yang lalu. Jangan suruh anakmu belajar tanpa ada ketawa dan canda di wajahnya. Jangan. Kebanyakan orang tua, emosinya itu loh, bangga dan sok tahu sebagai orang tua. Ketika datang ke rumah, dia anak lagi main handphone, begitu maghrib. Waduh anak kita nih. Hei, matiin handphone, matiin TV, sholat. Andai kata kau itu adalah anak, kau itu anak, kau sebagai anak, apa kesan dalam hatimu? Pakai pulang lagi, betul nggak? Ini gue bilangin ini, di hati anakmu tuh berkata begitu. Pakai pulang lagi, gitu kan? Dan setelah itu, habis marah-marah seperti itu, dia kedengeran ngomong sama bininya. Besok papa cuti seminggu. Anak lu bilang apa? Sok galak, sok wibawa. Yang disuruh sholat, yang disuruh ngaji, yang disuruh belajar. Tapi anakmu bencinya setengah mati. Mah, besok papa ada tugas seminggu. Anakmu tuh di kamar tuh lompat-lompat. Yes. Sebulan pak. Saudara, berhentilah. Ketika anakmu bermasalah,
Yang kau yang mesti diperbaiki. Kau yang mesti diperbaiki. Kurang cinta 100%. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka perbaikilah. Perbaiki jadi ayah. Mumpung ketika anakmu masih kecil. Karena demikian ini yang bisa merubah keadaan. Dan yang bagi belum punya anak, mumpung belum punya anak, dengar cerita ini. Karena itu bisa dididik dari mulai anak masih dalam perut ibu. Masih dalam perut ibu telah bisa dididik. Ya, maka pertemuan-pertemuan seperti ini saya berharap diviralkan, direkam. Kalau saya mah bebas-bebas aja. Semua boleh rekam, semua boleh viralkan, semua boleh. Asal jangan di cropping yang jelek. Ya, yang bagus di cropping boleh. Tapi yang jelek, misalnya gue lagi ngomong apa gitu, politik apa gitu, nah di cropping diedarkan jangan. Itu semata-mata antum ngejar rating di YouTube, tapi tanpa melihat dampaknya kepada umat. Ya, dampak kepada umat itu yang jelek akhirnya. Bikin judul bombastis, akhirnya biar rame orang klik, ya, karena ada value di sana, maka itu membuat suasana menjadi kurang baik. Saya bebaskan semuanya, silahkan. Asal jangan kutip yang jelek dan jangan kasih judul yang tidak yang berbeda dari isinya. Cukup sudah. Banyak pembohong di negara kita, cukup, jangan ditambah lagi. Ya, insya Allah April mulai berkurang pembohong, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Gue nggak kampanye, dan gue nggak menghina orang loh ya. Gue cuma bilang mudah-mudahan berkurang pembohong-pembohong itu, ya, amin. Yang nggak amin lu gimana sih? Emang nggak mau apa? Baju biru. Ah, bukan. Mulai keluar nih pantun ya. Gue mesti cari gadisnya. Gadis manis berjilbab ungu. Dibalut indah kebaya biru. Tahun depan kita pemilu. Mudah-mudahan presiden baru. Hush. Jangan tepuk tangan. Oke. Cukup sudah sebagai orang tua mengandalkan kebohongan untuk dengan cara membesarkan anakmu. Dia bukan nakal, dia hanya berbeda pilihan denganmu. Maka hentikan hari ini. Anda orang tua yang gagal. Kenapa? Jangankan itu. Ketika anakmu wanita menstruasi dan orang yang diceritakan itu guru, Anda orang yang gagal, orang tua yang gagal. Ketika anakmu mulai jatuh cinta dan dia curhat kepada temannya, kau orang tua yang gagal. Ketika anakmu diputuskan oleh pacarnya, oleh pasangannya, ini saya cerita umum dulu ya, walaupun pacaran nggak boleh ya. Kau orang tua yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak nyaman. Ketika dia lebih senang nonton bioskop sama teman-temannya, dan dia kurang berbahagia nonton bioskop denganmu, maka kau orang tua yang gagal. Kau orang tua yang gagal. Coba pikirkan teman-teman sekalian, di mana kegagalan-kegagalan itu? Satu, Rasulullah bersabda, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngomong itu sesuai kadar akal orang di depan antum. Ya. Anakmu itu baru 2 tahun, maka cara bahasanya mesti 2 tahun. Gitu loh. Kenapa ketika anakmu mulai 5 tahun, langsung gaya bahasamu, gaya bahasa seorang ayah yang sok wibawa. Pakai bahasa 5 tahun dong. Ini kan aplikasi daripada hadis Nabi SAW. Saya sampai belajar, karena waktu itu anak saya sukanya SpongeBob, saya sampai belajar ketawanya. Ya begitu juga Patrick. Karena anak saya demen banget ketika saya ngomong begitu. Dan saya tidak suruh dia sholat. Sampai senyumnya berkata begitu. Patrick dulu. Iya, SpongeBob. Iya. Lucu Pak. Ayo sholat, baru sholat. Ketika dia datang, lagi main semuanya. Saya datang, itu main lempar-lemparan bantal dulu. Main gebuk-gebukan bantal dulu, ketawa ngakak dulu. Seberapa greget kamu Aliyah? Saya bilang. Aku tadi ketemu ular kaki 1000 Pak. Terus aku pakein sepatu semua. Wah.
Saya bilang top. Saya viralkan, ini bukan omong kosong, bukan sekedar joke untuk diketawain, tidak, demi Allah tidak. Itu emang kami lakukan di rumah. Dan antum lihat di IG itu, ada, papa IG-in, dia lagi telepon itu. Dia masih ngobrol sama temennya di telepon, padahal udah azan. Akhirnya begitu ketawa ngakak, udah azan tadi ya, sholat yuk pak, yuk. Happy, sesuaikan bahasamu dengan dia gitu loh. Aisyah, anak saya itu SMA, itu badannya gemuk besar gitu loh. Dan dia memang dia petantang-petenteng gitu loh. Seberapa greget kamu tadi? Pak Udin sama aku ditangkap polisi. Terus Pak Udinnya aku buang, polisinya aku bawa. Mentang-mentang gede badannya, polisinya dibawa, ya Allah. Nah, kita ketawa rame-rame bersama-sama dan baru kita kemudian sholat. Ingat, dalam pertemuan pertama, saya nggak lupa, silahkan dibuka itu rekamannya. Dalam pertemuan pertama, saya dapat waktu singkat, saya katakan dari 16 poin menjadi orang tua yang hebat, satu hal, jadilah orang tua yang lucu. Itu indah kalau lucu, nggak lucu itu. Beda tekanan. Jadilah orang tua yang lucu. Dengannya kita mampu mendidik anak-anak. Kenapa? Karena menggembirakan. Sebenarnya bahasanya menggembirakan. Bahasanya itulah, ya Allah ya Rob. Ini kan kita menggunakan bahasa milenial sekarang. Karena kan kita kan calon presiden wakil, kita kan milenial nih calon wakilnya nih. Ini nggak kampanye, serius. Ya, maka kita menggunakan bahasa milenial. Lihat Rasulullah SAW dijadikan perosotan punggungnya, itu nyantai aja nggak marah. Dijadiin perosotan saudara, nggak marah. Padahal di depannya itu ada Menko Polkam, Umar bin Khattab, betul. Ada Mensesnek, Abu Bakar Siddiq. Ada Menko Equin, Utsman ibn Affan. Ada Mendiknas, Ali ibn Abi Thalib. Ada Menteri Keuangan, Menko, Utsman Menko. Abdurrahman bin Auf, betul. Ada Panglima, Usama bin Zaid ditunjuk oleh Nabi sebagai panglima. Terus padahal yang senior ya. Siapa lagi tuh? Ya, berikutnya. Ya, pikirkan begitu dong. Bawa kekinian dong. Nah, sang jenderal penuh, sang presiden dijadikan perosotan oleh cucunya. Kau bukan presiden, kau nggak punya panglima, kau nggak punya Menko, anakmu cuma berisik dikit, berisik, ribut. Mana mau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tempat yang terhormat dengan anak aja begitu. Di mall, berisik. Di mall, terus berharap hebat gitu. Nabi siapa yang kau contoh, saudara? Nabi siapa yang kau contoh? Allahu Akbar. Dalam catatan saya itu yang harus saya sampaikan lebih tegas gitu ya. Nah, sekarang demikianlah. Lalu bila sudah anak-anak sudah hadir, perhatikan 15 hak anak yang perlu mendapat perhatian orang tua. Nomor 1, hak untuk hidup. Ya, maka haram, kalau menurut pendapat saya, ya, saya boleh dong baca banyak buku dan berpendapat. Setidaknya saya mengikuti fatwa datuk kami, gitu ya. Atau datuk dari ibu Ustadz Umar Hubeiz, itu sangat terkenal di Surabaya pada zamannya. Saya punya bukunya dan kumpulan fatwa-fatwa beliau. Ustadz Umar Hubeiz, kakek dari ibu saya, itu dari nenek ya, itu mengatakan KB itu haram. KB haram. Mau ente setuju enggak, tetap saya berprinsip KB haram. Kenapa? Tuh dalilnya, surat Al-An'am ayat 151. Wow, ada yang lebih haram katanya. Keluarga tak berencana, itu haram, lebih haram lagi. Jangan main kata-kata dong. Kalau Anda menerapkan dengan detail, insya Allah enggak. Allah Subhanahu Wa Taala tuh mengajarkan ketika, jadi gini, kenapa enggak berencana? Karena jaraknya terlalu dekat. Salah lu.
Islam telah mengajarkan lahir nyusuin 2 tahun. Ya. Bagi yang mau menyempurnakan bahkan 2 tahun lebih, 2 tahun berapa bulan silahkan. Saya kata ibu saya 3 tahun lebih netek. Udah lari masih netek gue. Sampai umur segini. Bukan maksud saya ketika ibu saya umur segini, bukan maksud saya gitu ya. Itu masih 3 tahun masih netek. Itu coba Anda pikirin. Nabi SAW mengajarkan dalam Al-Quran menyusui itu 2 tahun. Kalau menurut ilmu kedokteran, ketika kau serius menyusui, maka hormon-hormon itu lari kepada air susu. Lari kepada air susu. Hormon-hormon itu, saudara. Dan ketika, spermatozoa memasuki ovum, itu enggak dibuahi oleh ovum, sehingga tidak terjadi zigot. Tidak terjadi perpaduan antara spermatozoa dan ovum kan menghasilkan zigot. Zigot kemudian kan menghasilkan embrio dan kemudian bayi dan seterusnya. Itu ovum itu tidak membuahi spermatozoa. Tidak membuahi dan keluar dengan biasa gitu, dengan seperti orang pipis, maaf ya, begitu. Kenapa? Karena menyusui. Jadi sebenarnya dengan cara alami udah beres gitu loh. Jadi jangan, ini hak untuk hidup. Jangan mau berhubungannya doang gitu loh. Loh ternyata jadi ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oh takut Ustaz, kenapa? Bagaimana cara saya mendidik anak? Hei, Anda yang ragu besok makan apa? Anda udah menghina Allah Subhanahu wa taala. Anda yang bingung besok kalau punya anak bagaimana? Itu namanya Anda menghina Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada satupun hewan melata, bahkan hubungannya itu ya, apalagi orang gitu kan, yang enggak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah menciptakan makhluk tanpa disiapkan rezekinya. Anda menghina Allah kalau besok bingung mau makan apa. Dan akhirnya Anda betul-betul enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena juga Allah yang mengatakan, ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku untukku. Inilah sebagai pengantar untuk pertemuan kita yang akan datang. Waktu udah habis, tanya jawab. Kenapa? Soal hak anak. Namun sebelumnya saya mau ngasih pesan kepada antum wahai anak muda. Kepada antum semua. Tolong camkan pesan ini. Karena saya terima tetesan air mata ibu yang datang kepada kami, baik melalui Majelis Keluarga Indonesia MKI, apa udah bergabung? Ya. Baik kepada MKI Majelis Keluarga Indonesia atau kepada yang langsung. Dia bilang apa? Ustadz, saya seneng anak saya ngaji Ustadz. Tapi kenapa mas saya ketus Ustadz? Maksud ibu bagaimana? Dia menundukkan kepala dan mulai menetes air matanya. Seolah-olah omongan saya waktu mendidiknya itu salah semua. Anak saya jadi ketus Ustaz. Alah ibu. Ibu nggak paham agama. Apa yang ibu lakukan itu bid'ah bu. Bu. Ibu ini awam. Kata Ustaz saya. Hei anak durhaka. Demi Allah saya tidak rela, tidak ikhlas mengajarkan agama ini kepada antum sekalian kalau antum melakukan itu kepada ibu dan bapakmu. Sehebat apa antum? Sehebat apa antum? Berani mengatakan ibu saya awam Ustaz, ibu saya bodoh Ustaz. Sehebat apa antum? Yang bikin orang tua antum itu nggak bisa belajar itu antum. Kenapa? Karena antum keburu lahir sebelum dia belajar. Dia mau belajar agama. Yang bikin orang tua bapakmu itu jadi bodoh agama itu antum juga. Dia pengen belajar agama, tapi dia meras keringat untuk memberi nafkah dan membesarkan antum. Dan ketika antum sudah besar begini jawabannya. Orang tua saya awam Ustaz. Dan saya dibawa-bawa. Kata Ustaz. Sejak kapan kata-kata saya menjadi legitimasi? Untuk merendahkan ibumu. Untuk meneteskan air mata bapakmu. Demi Allah. Air susu yang paling mahal itu adalah air susu ibu. Dan keringat yang paling berharga di muka bumi ini adalah tetesan keringat bapakmu. Sejak kapan gitu loh. Antum yang mengaku hijrah. Antum yang mengaku jadi orang beragama.
Antum yang mengaku menjadi orang yang lebih paham, lalu memaki-maki ibu dengan kata, "Alah ibu bodoh, alah bapak nggak tahu agama." Dan meninggalkan mereka dengan tetesan air mata. Demi Allah, haram ilmumu. Demi Allah, haram surga untukmu. Kenapa? Man arda walidayhi faqad arda Allah. Wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Siapa yang buat senang orang tua itu buat senang Allah. Siapa yang buat marah orang tua itu buat marah Allah. Camkan ini, rekam dan dengarkan kepada anak-anakmu di rumah yang baru belajar 1-2 hadis, tiba-tiba mengklaim ibu ini bodoh, ayah ini nggak ngerti agama. Demi Allah, saudaraku, Allah Subhanahu Wa Taala murka, dan saya nggak ridho dengan mengatakan bawa nama saya untuk mengatakan ini kepada ibu dan bapakmu. Ibu bapak kita itu bodoh tuh kenapa? Kita yang bikin. Demi Allah, yang paling berhak untuk menikmati ilmu dan lemah lembutnya dirimu itu orang tuamu, anakku. Yang paling berhak atas mengalami dan merasakan indahnya orang habis ngaji, makin sopan, makin hormat, makin taat sama orang tua. Itu orang tuamu yang paling berhak, bukan siapapun. Jangan sok berakhlakul karimah kalau masih ketus di rumah. Mengajarkan hadis, mengabarkan hadis Nabi, tapi kasar sama orang tua. Ingat Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya tuh penyembah berhala. Demi Allah, saudaraku, bahkan ibumu penyembah berhala pun tetap wajib kau hormati, kau sayangi. Dan kau dakwah pelan-pelan secara santun dengannya. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilarang oleh ibunya untuk datang ke pengajian Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak datang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilarang sholat oleh ibunya. Dan saat tidak sholat, sampai ibunya tertidur, baru saat sholat. Sampai ibunya nyuruh, baru saat Nabi bin Abi Waqqas mampir ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam untuk mendengarkan Rasulullah. Dan pura-pura jatuh, pura-pura sakit, pura-pura terlambat. Karena dia mendengarkan Nabi SAW. Dan dia dengan relanya berkata demikian kepada ibunya, supaya ibunya tidak sakit hati. Lah kau sehebat apa? Sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lebih hebat daripada Abu Bakar Siddiq, yang ibunya masih beragama Yahudi, yang masih sayang mati-matian dengan ibunya. Sehebat apa dirimu, saudaraku anak muda? Secanggih apa ilmumu? Mengatakan ibumu bodoh, mengatakan ayahmu kurang agama. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas lama belum datang, nggak datang ke pengajian karena ibunya masih menahannya. Sampai ibunya nggak mau makan. Sa'ad nggak meninggalkan ibunya sampai ibunya mau makan selama 3 hari. Tahu antum sekalian apa yang dibisikin malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang lagi ngajar di rumah Arqam bin Abil Arqam? Malaikat Jibril berucap, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Nabi sampai tersentak lagi mengajar jamaah sekalian. Nabi diam dan mengulang-ulang kata-kata malaikat Jibril. "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga. Akan datang sebentar lagi dari kalian seorang laki-laki penduduk surga. Akan datang sebentar lagi nih seorang penduduk surga. Nabi pun tidak tahu siapa yang telah tercatat sebagai penduduk surga tanpa hisab. Orang pertama dijamin surga. Ternyata dari balik bukit keluar Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ibunya penyembah berhala, saudaraku. Sa'ad bin Abi Waqqas belum banyak ilmu agamanya. Dia cuma sayang sama ibunya, walaupun ibunya penyembah berhala. Dia cuma cinta sama ibunya, walau ibunya penyembah berhala. Allah telah jamin masuk surga tanpa hisab melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Lantas kau yang udah mulai hijrah dan berkata pada ibumu dan bapakmu, ibu tahu apa? Bapak ini kurang agama. Ngajilah Pak, ngaji. Jangan ributin orang, ngajilah Pak, ngaji. Demi Allah, netesnya air mata ibu, netesnya air mata bapak, atau batinnya yang terkoyak mengharamkanmu dari masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ridha Allah fi ridha walidayhi, wa sukhtullah wa sukhtu walidayhi. Sampai Utsman bin Affan tidak ikut perang gara-gara ini. Dan Nabi memaafkan. Kenapa? Karena jihad fisabilillah di masa Rasul lebih afdal merawat orang tua daripada jihad fisabilillah di masa Rasul. Wallahi akhi, apalagi orang tuamu sudah susah, sudah kencing sendiri di celana, kau masih ngaji, kau masih tinggalin dengan alasan nuntut ilmu, celaka kamu, celaka kamu. Dan ibumu pengen didampingin olehmu, kau masih jalan ke sana kemari. Ya Allah ya Rabb,
Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma shalli ala Muhammad al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan Fatihah kepada ibu bapak antum masing-masing. Mungkin ada kata-kata kita yang salah dengannya. Mungkin ada kata-kata kita yang keliru dengannya. Mungkin karena kita nggak sanggup merawat, akhirnya kita kasih babysitter. Karena kita nggak sanggup merawat, kita kasih pembantu untuk ibu kita. Dan kita merasa berjasa karena kita mengirimkan pembantu. Padahal bukan itu yang diinginkan ibu. Padahal bukan itu yang diinginkan bapak. Yang diinginkan adalah pelukan darimu dan kasih sayang darimu. Demi Allah, matanya mampu membaca wajahmu ketika kau pengen atau nggak ngerawatnya. Karena itu kadang-kadang dia bilang nggak usah deh. Padahal dia tahu hatimu menolak. Sering kali bapak kita bilang bapak nggak lapar. Padahal dia lapar. Dia lihat wajahmu kepengen makanan itu. Sering kali ibumu berkata jangan sekarang. Dia lihat wajahmu karena kau malas untuk nganterin. Sehingga ibumu berkata jangan sekarang. Begitu lunaknya batin ibu dan bapakmu. Tapi kadang-kadang kita kurang paham dengan situasi seperti ini. Hari ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pahala duduk di sini untuk ayah dan ibu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pahala nuntut ilmu ini untuk bapak dan ibu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pahala-pahala yang kita lakukan ini untuk ayah dan ibu kita. Al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pahala-pahala salawat yang kita baca untuk ayah dan ibu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat kita juga menjadi pahala bagian daripada ayah dan ibu kita. Karena mereka lah yang paling berhak atas pahala-pahala kita. Mereka lah yang pertama kali mengajarkan kita salat. Mereka lah yang pertama kali mengajarkan kita wudu. Mereka lah yang pertama kali mengajarkan kita kenal huruf. Demi Allah, semoga Al-Fatihah kita, ngajinya kita, Qur'annya kita, semuanya itu karena ayah dan ibu kita. Dan makanan yang kita makan, air susu yang kita minum, semuanya menjadi darah daging. Dan dengan darah daging itu kita berdiri untuk sholat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua pahala-pahala sholat kita persembahkan untuk ayah dan ibu kita. Demi Allah nggak akan mengurangi pahalamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.